6, die hebben allemaal 6 punten. Dus het wordt nog heel spannend. Ja, want de eerste 2 die gaan sowieso door naar het WK. En ik heb Indonesië zien voetballen op ESPN. En ik vond het af en toe best wel heel vermakelijk. En ook... Meskipun timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA, laga krusial melawan Cina tetap berpeluang digelar dengan kapasitas penuh penonton. Keistimewaan ini seolah memperlihatkan bahwa Indonesia punya posisi yang cukup strategis di mata FIFA. Apakah ini bukti bahwa kita adalah anak emas FIFA? Ya, meski PSSI diwajibkan untuk mengurangi jumlah penonton hingga 15% pada laga kandang, ternyata FIFA masih memberikan keringanan dengan membuka peluang jika PSSI masih menggelar laga timnas Indonesia versus China dengan kapasitas penuh. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa syarat yang diberikan adalah jumlah kapasitas 15% tersebut diisi dengan para supporter netral, seperti komunitas anti-diskriminasi atau komunitas khusus, seperti keluarga, mungkin pelajar atau perempuan. Dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi. Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif. Lebih lanjut, Arya juga menyatakan bahwa FIFA menginstruksikan kepada PSSI dalam membuat rencana dalam tindakan memerangi diskriminasi di sepak bola. Arya menyebut jika PSSI harus memulai berbagai langkah seperti edukasi terhadap para supporter dalam antisipasi tindakan diskriminasi. Di saat bangsa sedang sibuk bersiap menghadapi laga besar, justru ada satu sosok pelatih yang kelihatannya belum sepenuhnya ikut dalam ritme perjuangan. Patrick Kluivert belum terlihat batang hidungnya di Indonesia, padahal timnas Indonesia bakal lakoni 2 laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi China pada 5 Juni 2025 dalam laga kandang. 5 hari kemudian, Jesus dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Jepang. 2 laga ini jadi penting bagi timnas Indonesia yang masih memiliki asa untuk tampil di Piala Dunia 2026. Namun hingga saat ini, Kluivert masih belum berada di Indonesia. Dilihat dari unggahan akun Instagram miliknya, Kluivert sepertinya masih berada di Belanda. Pada unggahan Instastory, Kluivert kedapatan asyik party dengan sejumlah mantan pemain seperti Edgar Davids, Carlos Puyol, hingga Gerard Pique. Kluivert bersama mantan pemain top dunia itu menonton rapper asal Amerika Serikat Travis Scott. Pelatih timnas Indonesia itu bahkan sempat berfoto bersama dengan rapper berusia 34 tahun tersebut setelah konser. Situasi ini tentu cukup mengkhawatirkan bagi persiapan timnas Indonesia menghadapi China dan Jepang. Meski timnas Indonesia akan diperkuat oleh pemain yang merumput di Eropa dan mereka masih bermain di level klub, kehadiran Kluivert lebih awal di Indonesia punya arti lebih. Setidaknya saat berada di Indonesia, pelatih tersebut bisa memantau langsung pemain yang bermain di BRI Liga 1. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan menggelar persiapan lebih cepat jelang laga melawan China dan Jepang dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemusatan latihan sengaja diajukan lebih awal untuk mendapat hasil maksimal. Karena hal ini, Erick Thohir mengingatkan Patrick Kluivert segera mempersiapkan timnas Indonesia. Ini supaya TC dilakukan pada 26 Mei mendatang. Kita ada pemusatan latihan lebih awal, rencana di Bali tanggal 26 Mei kalau tidak salah. Sebelumnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi menginformasikan bahwa PSSI sudah menantikan kehadiran Patrick Kluivert lebih cepat. PSSI mau supaya juru taktik asal Belanda itu persiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Kami berharap kedatangan Patrick Kluivert akan secepatnya. Kami berharap dia sudah menyusun rencana kemudian akan disetujui oleh Ketua Umum untuk pelaksanaan pemusatan latihan. Hingga saat ini, Patrick Kluivert belum menyerahkan daftar nama pemain yang akan dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan persiapan menghadapi China dan juga Jepang. Di saat satu sosok belum muncul, yang lain justru melaju lebih cepat. Bukan pemain lokal, tapi wajah baru yang belum lama ini resmi jadi WNI. Miles Hilgers langsung tancap gas ke Indonesia tanpa banyak basa-basi. Bintang FC20 itu mengakui antusiasme sepak bola di Indonesia begitu luar biasa bila dibandingkan dengan Belanda.
Karena itulah, Max Hilgers selalu tak sabar bermain bersama timnas Indonesia. Apalagi laga terdekat ia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Max diketahui belum pernah bermain di SUGBK. Dari 3 penampilan Max bersama timnas Indonesia, semuanya merupakan pertandingan tandang. Pemain berusia 23 tahun itu melewatkan kesempatan bermain di stadion berkapasitas 78.000 orang itu karena cedera. Hal ini membuatnya sangat penasaran bermain di depan pendukung sendiri. Respect naar je toe. En kijk, ik heb zelf nog niet gespeeld in Jakarta, maar ik ben er wel geweest in het hotel. Nee, dat is nog wel een paar treden hoger en iets gekker als in Nederland. Hilgers mengaku sangat menantikan debutnya di Stadion Gelora Bung Karno melawan Cina. Ia menyebut atmosfer GBK dan dukungan supporter sebagai salah satu alasan utamanya bergabung dengan timnas. Harapan besar pun kini ada di pundaknya. Pemain FC20 itu mengatakan sudah mendengar militansi supporter timnas Indonesia ketika bermain di kandang. Menurutnya, atmosfer SUGBK menjadi lebih gila ketika skuad Garuda bermain. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, ujar Max. Rasa penasaran Max kemungkinan besar akan terbayar dalam waktu dekat, sebab timnas Indonesia diketahui akan menjalani 2 pertandingan krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersua dengan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Timnas Indonesia akan terlebih dulu menjamu Cina di SUGBK dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Max tentu bisa merasakan atmosfer SUGBK jika dipanggil untuk pertandingan melawan tim Dragons. Max Hilgers mengungkapkan bahwa dirinya sangat dikenal di Indonesia. Di sisi lain, Max Hilgers memahami fanatisme supporter timnas Indonesia. Namun demikian, Max mengakui Garuda fans merupakan salah satu supporter paling respect yang pernah ditemui olehnya. Dan ternyata, kecintaan Hilgers pada Indonesia tidak hanya terlihat di lapangan, tapi juga di dapur. Apabila banyak pemain keturunan Indonesia yang mengaku sudah menyantap beberapa makanan khas Indonesia, lain dengan Max Hilgers, cukup mengejutkan karena ia ternyata bisa memasak masakan khas Indonesia. Walaupun mengaku bahwa sebenarnya ia tak terlalu jago atau bisa memasak. Belum lama ini, Max Hilgers menjalani wawancara dengan media Belanda ESPN. Dalam wawancara tersebut, Max Hilgers berbicara banyak hal bersama sang ayah maupun ibunya Linda Tombeng. Pemain FC20 itu bicara soal karirnya sebagai pemain hingga menjadi pemain timnas Indonesia. Tak hanya berbicara soal karirnya bersama FC20 saja, ia juga mengungkapkan beberapa hal hingga soal bisa memasak masakan Indonesia. Bek berusia 23 tahun tersebut mengaku bahwa sebenarnya bisa memasak masakan Indonesia. Hal ini diungkapkan setelah sang ibu berbicara soal betapa pentingnya soal makanan sebagai orang Indonesia. Untuk itu, Max Hilgers mengaku bahwa ia telah belajar beberapa menu masakan Indonesia dari sang ibu. Bek timnas Indonesia itu mengaku bahwa ada 2 masakan khas Indonesia yang bisa ia buat. Ia mengaku ada masakan yang ia pelajari dari sang ibu, khususnya masakan khas Indonesia. Dirinya mengaku bahwa ia bisa memasak masakan khas Indonesia, yakni nasi goreng dan soto. 2 gerechten die mijn moeder me gewoon meegaf. En dat zijn nasi goreng en soto, dat is een soep. Menurutnya, ia sering memasakkan nasi goreng dan juga soto karena bisa dimakan dalam beberapa hari. Untuk itu, ia menilai bahwa masakan ini mudah dibuat. Bahkan, Max Hilgers mengakui bahwa bahan yang biasanya buat nasi goreng ataupun soto tak banyak variasi. Oleh karena itu, ia mengaku bisa memasak makanan khas Indonesia ini karena mudah dibuat.